Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat lagi menyusuri Tol Jogja Solo yang ada di wilayah Yogyakarta ya teman-teman. Kita sudah berada di Taman Martani di sekitar STA 35+800 ruas ataupun segmen yang nanti akan dibuka fungsional di mudik lebaran nanti ya teman-teman. Ini nampaknya terus dipersiapkan, proses pengerjaan badan jalan nampaknya juga terus dilanjutkan, yaitu proses pengecoran rigid yang kami kira kemarin hanya sebatas dipersiapkannya cor dasar saja, nampaknya akan dilanjutkan dengan proses pengerjaan cor rigid. Ini terus dilanjutkan khususnya untuk yang berada di jalur yang mengarah ke arah Solo. Ini masih terus dilanjutkan ya teman-teman. Ini sudah dilanjutkan, alat berat rigid pavement rigidnya ada di perbatasan sana ya teman-teman. Ini sudah satu jalur dilakukan proses pengecoran, satu lajur sudah selesai dikerjakan. Nanti mungkin akan dilanjutkan karena masih ada waktu beberapa minggu lagi, kurang lebih masih ada waktu 3 minggu lagi sebelum nantinya jalur ini akan dibuka fungsional. Jadi masih ada waktu untuk dipersiapkan. Nah, dari sini nanti kita akan menyusuri ke arah barat, ke arah selatan menuju Purwomartani ya teman-teman. Jadi terus ikuti kami, tonton video kami sampai selesai sehingga nanti teman-teman bisa melihat bagaimana perkembangannya seperti apa. Terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita berjalan seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doa. Langsung saja teman-teman, kita lanjutkan penyusuran untuk melihat Tol Jogja Solo yang ada di wilayah Yogyakarta. Nah, kita akan mulai berjalan melihat menyusuri perkembangan maupun persiapan Tol Jogja Solo yang akan dibuka fungsional ya teman-teman. Nah, kita akan menyusuri ruas Tol Jogja Solo yang ada di wilayah Yogyakarta. Nah, hari ini kita sudah berada di sekitar STA 35+800 Desa Taman Martani, Kalasan, daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Nah, terlihat ini ruas Tol Jogja Solo yang jalur mengarah ke arah Solo saat ini mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman. Beberapa titik lokasi, titik jembatan ini sudah tersambung dan sudah bisa dilewati dengan sangat nyaman, khususnya untuk jalur yang mengarah ke Jogja ini, meskipun beberapa titik masih berupa cor dasar ya teman-teman. Nah, di depan ini adalah sebuah struktur jembatan dari jembatan Kali Opak. Nah, nampaknya juga sudah mantap untuk bisa kita lewati ya teman-teman. Nah, ini masih ada itu Mas Wahyu drone men lagi ngedrone di pinggir sungai Kali Opak ya teman-teman. Oke, teman-teman yang ingin melihat video dari atas silahkan melihat itu Mas Wahyu drone man. Ini adalah kondisi di sekitar jembatan Kali Opak yang sudah selesai pekerjaan lantai jembatannya, parapet ataupun pengaman pembatas kanan kiri juga sudah selesai dikerjakan. Kita sudah berada di sekitar STA 36+200-an. Terlihat ini jalur yang mengarah ke arah Jogja ini juga sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid, satu lajur ya teman-teman.
Sedangkan untuk jalur yang mengarah ke arah Solo ini sudah 2 lajur, tinggal kurang bahu jalannya saja. Dan terlihat itu juga di sebelah kiri ini dapat kita lihat bahwa sudah mulai dilakukan dari proses penumpukan material tanah huruk sebagai media jalan ataupun bahu jalan ya teman-teman, agar permukaannya nanti setara ataupun sama rata dengan permukaan badan jalan yang sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah, ini kemarin titik ini saya pikir tidak akan dilakukan proses pengecoran rigid, ternyata malah dilakukan proses pengecoran rigid karena memang masih ada waktu kurang lebih sekitar 3 mingguan ya teman-teman. Jadi pengelola tol Jogja Solo ini nampaknya juga mengebut prosesnya ya, agar nanti lebih nyaman ketika teman-teman melalui tol Jogja Solo yang rencananya akan dibuka fungsional dan hanya dibuka terbatas. Rencananya hanya dibuka terbatas dari jam 6 sampai jam 6 sore dan hanya dibuka 1 lajur. Dan ini kita lihat saluran drainase ini juga sudah mulai dikerjakan di sekitar STA 36 plus 800. Kita sudah sampai di sekitar desa Pondok ya teman-teman, desa Pondok, Tegalrejo. Nah, ini sudah cor rigid untuk 2 jalurnya, baik untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja maupun jalur yang mengarah ke arah Solo ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Tinggal sedikit proses pengecoran parapet ini ya teman-teman. Rangka-rangka besinya sudah terpasang sedikit karena ke sebelah barat ini parapet juga sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran beton. Artinya ini sudah siap, kita bisa dikatakan siap ya teman-teman di ruas ini juga, karena nanti beberapa titik sudah dilakukan proses pengecoran rigid. Dan di depan adalah ujung dari tol Jogja Solo yang akan dibuka fungsional. Nah, ini nampaknya sudah dipersiapkan, sudah ada tenda-tendanya di sekitar lokasi ini. Nah, mungkin nanti akan yang dipergunakan adalah jalur yang mengarah ke Solo ya teman-teman, karena di jalur yang mengarah ke Jogja sudah disiapkan tenda-tendanya. Nah, ini adalah keterangan dari proyek pembangunan tol Jogja Solo. Nah, kalau kita baca ini dari ruas 1 seksi 1.2 ini dari Klaten ke arah Simpang Sun Prambanan ini nantinya akan dibuka operasional penuh ya teman-teman. Kalau kita lihat dari baganya ini, sedangkan sampai di lokasi ini nantinya akan dibuka fungsional terbatas. Nah, di sini semuanya ada rincian biayanya juga ada, itu berapa triliun itu. Jadi cukup mahal ini ya teman-teman tol Jogja Solo ini. Nah, ini adalah progres yang nantinya sedang dilakukan di tol Jogja Solo sampai dengan Purwomartani. Tol Jogja Solo sampai dengan Purwomartani ya teman-teman, saat ini sudah dipersiapkan keperluan yang nantinya akan dibuka fungsional. Nah, di depan sinilah ujung dari pembangunan tol Jogja Solo yang dipersiapkan untuk dibuka fungsional. Nah, ini jalur exit keluarnya ada di sisi sebelah kanan ini. Nah, ini sudah diplengseng, sudah disambungkan dengan badan jalan yang sudah selesai dilakukan proses pengecoran rigid. Nah, ini turunnya juga sudah enak, sudah berupa cor dasar cukup tebal, nyaman dan keras ya teman-teman, sehingga nanti teman-teman menuruni tol Jogja Solo ini juga sudah nyaman walaupun masih fungsional dan darurat ya teman-teman. Nah, ini kemarin kita juga sudah menyusuri sampai Jalan Raya Jogja Solo, kondisi jalannya juga bagus. LPMP, jalan LPMP ini juga sudah bagus karena beberapa hari yang lalu juga beberapa bulan yang lalu baru diperbaiki. Nah, untuk ini kita akan terus menyusuri tol Jogja Solo yang ada di wilayah Yogyakarta, kita lengkapi ya teman-teman sampai dengan Purwomartani, sehingga nanti teman-teman bisa melihat bagaimana kondisinya saat ini, bagaimana ruas tol Jogja Solo yang saat ini
terus dikerjakan. Di depan itu ada sebuah struktur jembatan yang ada di sekitar STA 38+200 yang masih dalam tahap pengerjaan. Kemarin kita lihat sudah ada persiapan-persiapan pengangkatan balok gitu lagi. Apakah hari ini sekitar selang berapa hari ya teman-teman, sekitar 5 hari sampai 7 harian sejak kita terakhir kali ke sini, apakah nanti sudah terangkat, karena kami juga jauh ya teman-teman, tidak harus bisa setiap hari ke lokasi ini, sehingga informasi pengangkatan ini sudah minim informasi. Jadi kalau tidak ada informasi yang valid kami tidak datang ya teman-teman. Nah, kita menaiki dulu badan jalan tol Jogja Solo. Ini terlihat cukup lumayan detok, berlumpur ya teman-teman, berlumpur. Karena memang kemarin cukup diguyur hujan dengan cukup intensitas yang tinggi. Walaupun berlumpur, namun nanti ada jalan yang bisa kita lewati karena permukaan badan jalan ini sudah keras ya teman-teman, karena dipadatkan serta ditimbun dengan bebatuan maupun tanah yang pilihan. Ini beberapa titik lokasi sudah mulai dilakukan proses pengecoran dasar walaupun belum semuanya, dan nampaknya progresnya juga terhenti, belum sempat dilanjutkan kembali. Karena memang di titik-titik ini masih ada beberapa titik yang masih dalam tahap pengerjaan gorong-gorong maupun terowongan, sehingga belum sepenuhnya selesai dan tersambung, walaupun sudah disambungkan dengan jalur-jalur darurat. Kita sudah sampai di sekitar Desa Tirto Martani, STA 38 ya teman-teman. Terlihat itu alat-alat berat jenis kren sudah standby ataupun malah sudah dipersiapkan untuk dibongkar kembali ya teman-teman. Karena nampaknya tadi sekilas kita lihat di atas tadi, proses pengangkatan maupun pemasangan balok gider ini sudah dikerjakan. Terlihat tadi sudah terpasang di abutmen yang dipersiapkan ya teman-teman. Nah, kita coba mendekat melihat apakah benar proses pengangkatan maupun pemasangan balok gider ini sudah selesai dikerjakan. Syukur-syukur masih menyisakan 1 atau 2 agar kita bisa melihat progresnya ya teman-teman hari ini. Nah, ini alat berat jenis giant crane yang digunakan untuk melakukan proses pengangkatan maupun pemasangan balok gider. Ini para petugasnya pagi ini juga masih ada. Lah, nampaknya sudah selesai ya teman-teman. Sudah tidak ada lagi balok gider yang harus diangkat maupun dipasang di sekitar lokasi ini. STA 38+200 ini sudah selesai dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok gider. Dengan ini satu jembatan lagi sudah selesai dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok gider sampai dengan exit tol Purwomartani atau sampai dengan simpang susun Purwomartani. Ini tinggal menyisakan satu lagi jembatan ya teman-teman, yaitu di sekitar STA 41 menjelang lokasi simpang susun simpang susun Purwomartani. Ini sudah tidak ada ya teman-teman, balok gidernya sudah terangkat, sudah terpasang semua. Nampaknya para pekerja ini mempersiapkan untuk membongkar kren-kren ini untuk dilangsir ke tempat ataupun ke lokasi pekerjaan yang baru ya teman-teman. Nah, ini kemarin kita lihat di sini balok-balok gider sudah terangkat semua. Alhamdulillah berjalan dengan lancar karena sudah terangkat semua. Dan sampai dengan STA 38+300 ini kita lihat sudah melanjutkan lagi dari proses pengecoran dasarnya. Nah, kemarin kita lihat di sekitar lokasi ini baru dilakukan dari proses penghamparan material sabis, material batu kerikil, batu agregat batu kerikil. Nah, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Nah, meskipun jalur ini nanti kemungkinan tidak akan dipergunakan sebagai jalur fungsional ataupun dibuka nanti saat mudik lebaran, namun nampaknya proses pengerjaan ini terus dikerjakan.
Nah, kemarin kita melihat di sekitar lokasi ini baru dalam tahap proses penghamparan material agregat batu kerikil ataupun subis. Nah, saat ini sudah mulai dilakukan dari proses penghamparan cor-cor dasar ya teman-teman. Artinya proses pengecoran ini sudah mulai dilakukan di titik ini ataupun di sekitar STA 38+500. Nah, ini di sekitar Dusun Kalimati ya teman-teman. Nah, di depan itu adalah jembatan ataupun terowongan di Dusun Kalimati. Nah, terakhir kita kemarin belum bisa melewatinya. Nah, apakah hari ini sudah bisa melewati atau belum? Nanti kita lihat, kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Kita lihat dulu apakah memungkinkan, karena terlihat di depan itu permukaannya begitu terjal ya teman-teman. Kita nekat dulu lah. Bismillah, semoga bisa berjalan lancar ya teman-teman. Kondisi jalannya kita mengikuti jalur yang sudah dilewati ini tadi ya teman-teman. Tepatnya ini ini masih sedikit berlumpur. Di depan ini kemarin belum bisa dilewati karena di depan itu kemarin masih dalam tahap-tahap pengurukan yang cukup gencar sehingga jalanannya masih terjal. Nah, kita lihat ini di sekitar lokasi ini juga masih berlumpur ya teman-teman. Nah, inilah fungsinya apabila nanti sudah dilakukan proses pengecoran, minimal pengecoran dasar, ini otomatis badan jalan ini juga akan terikat ya teman-teman. Sehingga apabila turun hujan ini juga resikonya akan lebih sedikit karena tanahnya ini sudah terikat. Akhirnya ini sudah tersambung ya teman-teman, sudah tersambung dan sudah bisa kita lewati. Terlihat ini alat-alat beratnya sedang meratakan maupun memadatkan badan jalan. Ini sudah terlewati dan sudah keras. Ini sudah terlewati dan sudah keras, sudah bisa menyeberang ke di Jalan Kalimati ya teman-teman. Ya, kita terus berjalan ke arah selatan. Nah, namun tampaknya itu di depan itu masih ada sebuah lahan, satu titik lahan yang belum dimulai dari tahap pengerjaan. Kemungkinan itu karena masih ada sebuah area pabrik ya teman-teman. Area pabrik yang masih dalam tahap pemagaran walaupun di dalamnya itu sudah dikosongkan. Namun tampaknya ini belum dimulai juga dari tahap pengerjaan. Sekitar STA 39 ya teman-teman. Ini kita sudah berjalan di sekitar STA 39 Desa Purwomartani. Di depan itu adalah Desa Mbayen. Nah, kita sudah berada di sekitar Dusun Mbayen ya teman-teman, Purwomartani. Nah, di sini masih ada sebuah halaman sebuah pabrik yang belum dilakukan dari proses pengerjaan. Nampaknya belum selesai 100% permasalahan lahannya. Nah, tadi kita sudah melihat perkembangan dari perbatasan daerah istimewa Yogyakarta sampai dengan STA 38 plus 700-an ini ya teman-teman. Banyak sekali perkembangan maupun kemajuan yang bisa kita lihat, di antaranya proses pengerjaan pengangkatan pemasangan balok gitir di sekitar STA 38+200 tadi sudah selesai dikerjakan. Juga penyelesaian dari pengerjaan badan jalan berupa cor rigid juga terus dikerjakan, dan cor dasar di beberapa titik lokasi juga terus dilanjutkan ya teman-teman. Nah, semoga saja progres ini bisa terus berjalan lancar sehingga nantinya Tol Jogja Solo bisa segera tersambung hingga Purwomartani, exit tol Bokoharjo ataupun exit tol Kalasan yang nantinya akan terhubung langsung dengan jalan baru, jalan tembus Sleman Gunung Kidul ya teman-teman.
Dan beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan tol Jogja Solo. Semoga saja sedikit tayangan ini dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan, dan menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.